Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ya, bagaimana cara saya menilai suatu koin atau token itu masih murah atau sudah mahal. Yang saya lihat adalah dari market cap-nya atau fully diluted market cap. Nah, untuk melihat market cap atau fully diluted market cap-nya, bisa kita kunjungi salah satunya yaitu coinmarketcap.com atau bisa juga di CoinGecko ya. Nah, di sini suatu koin di sini diurutkan berdasarkan market cap-nya ya. Market cap terbesar, kemudian terbesar kedua, dan seterusnya. Artinya, jika market cap itu mendekati nilai, ini kalau untuk BTC ini kan juta, miliar ya, triliun. Nah, ini setengah triliun ya, paling besar setengah triliun, setengah triliun dolar ya. Itu berarti sudah besar atau sangat besar. Di sini yang kedua adalah 200 miliar ya, 200 miliar dolar. Oke, kalau ini 500-an miliar dolar, kalau Ethereum 200 miliar dolar. Tempat kedua. Artinya jika Ethereum ingin ke posisi pertama, maka market cap-nya harus di atas 550 miliar. Artinya dari sekarang ini kan harganya bisa sekitar 2 kali atau 3 kali yang sekarang ini kalau dia ingin posisi yang pertama. Nah, market cap ini kan perkalian dari jumlah token atau koin yang beredar dikali dengan harganya, itu dapat market cap. Tetapi kalau fully diluted market cap adalah jumlah total keseluruhan atau maksimal supply-nya dikali dengan harga. Nah, karena maksimal supply-nya Ethereum itu tidak terbatas, ya kita ambil berarti yang sirkulasi supply-nya ya. Jadi market cap dengan fully diluted market cap untuk koin-koin yang maksimal supply-nya tak terbatas itu sama, ya seperti ini. Hampir sama ya. Nah, sekarang dulu kalau saat saya mencari proyek atau micin itu ya, saya tidak melihat ini market cap atau sirkulasi supply, max supply-nya saya tidak lihat. Yang penting kalau harganya 0,0000 itu saya pikir itu adalah koin atau token yang murah. Tetapi ternyata dilihat dari market cap salah satu penilaiannya. Kita lihat di sini untuk memperbesar market cap ternyata tidak mesti memperbesar harga ya. Bisa jadi yaitu dengan memperbesar sirkulasi supply tokennya. Maka untuk masuk ke dalam sebuah koin atau proyek, misalnya kalau kita ingin masuk ke proyek BNB misalnya, maka yang paling aman memang jika token itu sudah semua atau 100% itu sudah beredar di pasaran. Sehingga jika dia ingin market cap-nya ingin ke urutan kedua, mau tidak mau pasti harga yang dinaikkan, ya, harga yang harus naik. Tetapi kalau suatu koin atau proyek yang sirkulasi supply-nya masih kecil, seperti misalnya di sini AVAX ini ya, AVAX ini baru 37%. Artinya untuk menaikkan market cap-nya tidak tidak harus dengan menaikkan harga, tetapi bisa dengan sirkulasi supply-nya kita tingkatkan dengan harga tetap, maka market cap akan naik. Ya. Jadi jika sirkulasi supply-nya ini kurang dari 50% atau kurang dari 75%, maka kemungkinan besar untuk naik harganya itu
kecil ya, kalau menurut penilaian dari saya. Nah, jadi paling aman itu kalau saya ingin masuk suatu koin ini yang seperti ini nih, yang sudah sirkulasi supply-nya hampir mendekati maksimal. Seperti Polygon ya, kemudian Litecoin ya, ini karena token-token yang berumuran sudah lebih dari mungkin 2 atau 3 tahun atau 5 tahun lebih dari itu ya usianya. Nah, kemudian ada coba kita lihat proyek yang lain ya, misalnya CKT ya. CKT itu berapa market cap-nya? Nah, CKT ini 25% dari token totalnya yang beredar. Artinya kalau harganya tetap ya 0,13 sekarang ya, dengan harga tetap, dengan sirkulasinya meningkat, artinya market cap-nya akan naik. Jadi tidak mesti harga akan naik, posisi dia naik ya, posisi dia rankingnya naik ini. Nah, makanya paling aman itu kalau sudah full ya, maka kalau dia mau naikkan posisi dia menjadi 10 besar atau 20 besar ya harganya yang harus dinaikkan. Ini kan posisi CKT sekarang adalah 400-an, 482 rankingnya. Nah, kalau dia mau masuk 10 besar atau 20 besar, maka market cap-nya harus naik. Market cap-nya harus naik. Di sini market cap-nya baru 34 juta. Sedangkan posisi masuk 10 besar itu market cap-nya di atas 100, di atas ini ya, 10 miliar. Oke. Berarti kalau naik ke 10 miliar aja, kalau untuk harga, nah dengan misalnya harganya tokennya tidak dikeluarkan, maka harga akan potensi naik ya sekitar 5 kali ya, atau 50-an kali ya, 50-an kali kalau dia mau masuk 10 besar. Tetapi kan untuk memperbesar itu ini dengan cara tersebar. Nah, untuk token-token yang belum sirkulasi supply-nya masih di bawah 75%, maka yang kita lihat atau yang saya lihat adalah nilai fully diluted market cap-nya, yaitu sekitar 136 juta. Ini berarti masih ke dalam kategori yang tinggi ya, 136 juta. Oke. Maka tidak hanya dilihat dari market cap untuk menilai suatu token atau koin apakah harganya sudah mahal atau tidak. Itu pertimbangannya ya. Kemudian kita lihat misalnya apakah Terra atau Luna Classic ini harganya yang 0,00008774 ini murah atau mahal, ya kita lihat aja di sini ya. Lihat market cap-nya yaitu 573 juta ya. Market cap-nya sudah segini, sedangkan ini sudah tinggi ya, 573 juta. Artinya ini masuk dalam mahal ya, mahal ini. Karena kalau koin dengan fundamental bagus dan harganya masih jutaan market cap-nya jutaan atau bahkan fully diluted marketnya jutaan, dan dia sudah tersebar atau sudah 100% maksimal supply dan total supply dan sirkulasi supply-nya sudah maksimal sama semua, ya itu sangat murah sekali. Artinya bisalah proyek itu kita tunggu pump harganya jika masuk ke dalam 10 besar. Itu jadi untuk melihat suatu koin sudah mahal atau belum, tidak hanya dilihat dari market cap tapi juga fully diluted market cap. Seperti Bitcoin ini sama ya,
fully diluted market cap dengan market cap-nya hampir sama karena maksimal supply-nya 21 juta, sedangkan yang disirkulasi supply-nya 19 juta. Artinya nilai ini ya nilai sebenarnya ya, bukan nilai ini bukan nilai bayangan ya. Nah, kalau ini kan kalau yang lain tadi yang masih di bawah 50% sirkulasi supply-nya ya kita lihat fully diluted market cap-nya. Nah, untuk kategori koin yang sudah mahal itu yang masuk 10 besar itu berarti kan sudah 10 miliar ke atas market cap-nya atau fully diluted market cap-nya sudah masuk 10 miliar dolar ke atas itu sudah sangat mahal. Kalau mau sudah ke sana nilainya maka untuk potensi untuk naik lagi itu berat ya. Yang ada justru cenderung turun kalau dia sirkulasi supply-nya masih kecil karena masih ada vesting tadi ya, vesting dari investor awal belum jual ya. Nah itu. Kemudian untuk Luna yang baru kan, Luna yang baru itu ternyata maksimal supply-nya adalah 1 miliar. Sedangkan yang beredar itu 30%-nya yaitu sekitar 210 juta token. Kalau ini harganya sekarang adalah 6, berarti kan market cap-nya adalah 1 miliaran ya. 1 miliar ini sudah mahal ini ya, harga ini. Dan ini fully diluted market-nya sekitar 6 miliar ya. Jadi ini harusnya masuk dalam ratusan ya, seratusan. Kalau ini masuknya 2.800 entah ini kenapa ini mungkin belum sinkron ini ya. Jadi ini belum sinkron karena ini baru. Tera ini 6 dengan harga 6 untuk sirkulasinya segini 210 itu sangat mahal ya karena market cap-nya sudah 1 miliar. Oke, mungkin targetannya kalau mau jangka panjangnya ya 10 miliar ya. 10 miliar masuk dalam 10 besar. Tapi apakah mungkin karena Luna yang baru ini kan sudah jadi koin komunitas ya karena kita tahu airdrop yang dibagikan itu ya dibagikan ke semua holder ya, holder Luna dan tidak ke visinya ya atau investor besar itu tidak mendapatkan airdrop karena dicoret tadi ya kan akan dapat dan dicoret sehingga ini jelas diserahkan ke komunitas mau diarahkan kemana dari situ. Untuk Bitcoin yang sirkulasi supply-nya 19 juta dengan market cap 552 miliar, apakah mahal? Kita lihat dari total aset seluruh dunia ya, aset emas itu sekitar 11 triliun. Nah, sedangkan Bitcoin itu ada di urutan ke-11 ya, 550 miliar. Artinya jika adopsi massal, adopsi dunia itu menerima Bitcoin sebagai mata pembayaran, salah satu alat tukar resmi di seluruh dunia diterima, ya mungkin bisa mendekati emas ini. Sekitar mungkin 10 triliun, artinya bisa 20 kalian dari yang sekarang harganya. Oke, itu. Artinya mungkin saham-saham yang di sini nilainya mungkin bisa jadi berkurang ya. Karena akan terserap ke sini. Atau mungkin uang-uang yang ada di luar, mungkin yang diinvestasikan di tempat yang lain, dialihkan ke sini. Nah itu ya, jadi yang diingat juga adalah market cap total seluruh kripto itu 1,2 triliun, 1,2 triliun ya masih kecil. Maka kalau Luna Classic ini supply-nya adalah 6 triliun atau 7 triliun, ya menjadi $1 itu sangat mustahil. Masa mau mengalahkan
market cap seluruh kripto, hampir 7 kali atau hampir 6 kalinya ya bahkan ya. Jadi, untuk Luna Classic ini jadi $1 itu sangat berat dan mungkin tidak mungkin ya, karena hampir 6 kali dari market cap seluruh, aset kripto. Oke ya itu, jadi, kita lihat fully diluted market cap-nya, kalau sudah ratusan miliar itu sudah mahal untuk koin-koin yang, sirkulasi supply-nya di bawah 75%. Jadi Covalent ini ya mungkin masih mahal ya harga segini. Mungkin kalau semua yang investor awal sudah jualan mungkin akan turun lagi, baru ya aman. Tapi kalau targetannya adalah listing Binance ya, di market yang bear market sekarang ini sebenarnya rawan ya mengambil altcoin karena paling aman memang, Bitcoin. Di mana pasar, ketika lagi turun seperti ini, banyak aset-aset yang, berguguran ya, banyak aset-aset altcoin yang berguguran. Mungkin itu ya yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.